Pada soal ini ditanyakan hantaran terbesar. Hantaran terbesar ini masih terkait dengan larutan elektrolit. Jadi yang dapat menghantarkan listrik paling banyak, yang dapat menghantarkan listrik paling banyak, paling baik, ini paling baik. Itu kalau kita ingat lagi kembali ke konsep awalnya, bahwasanya kenapa listrik bisa merambat dalam suatu medium, itu kan karena adanya ion. Berarti yang dapat menghantarkan listrik paling baik adalah yang paling banyak ionnya, adalah yang paling banyak ion. Jadi larutan yang dapat menghantarkan listrik paling baik adalah larutan yang paling banyak ionnya. Karena ketika di situ banyak ion, banyak banyak muatan, banyak partikel yang bermuatan dalam suatu zat, dalam hal ini larutan ya, dalam larutan itu kalau semakin banyak ionnya, maka hantaran listrik akan semakin baik, elektron akan semakin mudah merambat dari satu ion ke ion yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat dari 5 senyawa ini manakah yang paling baik? Berarti kan yang paling banyak menghasilkan ion ketika dilarutkan dalam air. Nah, kalau kita lihat dari senyawanya, abaikan dulu jumlah M ini ya, kita abaikan dulu. Coba kita lihat dari asam klorida. Asam klorida itu kan kalau di dalam air dia akan terionisasi menjadi A plus dan Cl minus. Di sini kita tahu awal mulanya kalau kita pakai koefisien di sini ya, ini adalah satu, kemudian di sini juga satu dan juga satu. Berarti apa? Dalam 1 mol HCl asam klorida itu kalau dalam air akan terurai menjadi 1 mol ion H plus dan 1 mol Cl minus. Otomatis kita ketahui di sini ada totalnya adalah 2 mol, 2 mol ion yang terurai dari asam klorida. Bagaimana dengan asam asetat CH3COOH? Ketika kita uraikan ya ternyata sama, yaitu yang terurai adalah 1 ion H plus 1 mol. Kalau kita langsung ke ini ya, langsung kita kaitkan ke koefisien. Di sini 1 mol juga akan terurai menjadi 1 mol ion H plus dan 1 mol ion CH3OO minus. Ternyata totalnya sama 2 mol. Lalu ada lagi di sini senyawa Na2SO4. Kalau di sini kita asumsikan 1 mol, ada 1 mol, sejumlah 1 mol Na2SO4. Ketika dia terurai, di sini akan menjadi Na plus dan SO4 2 minus. Nah, di sini ada yang janggal kan ya. Kalau senyawa ion itu kan harus netral totalnya. Ini sedangkan di sini Na-nya plus 1, SO4-nya 2 minus. Berarti kan dibutuhkan dua kali Na plus untuk bisa bersenyawa dengan SO4 2 minus membentuk senyawa ionik yang netral. Otomatis kalau di sini koefisiennya berubah, di sini ada 2, di sini ada 1, berarti di sini kita dapat mengasumsikan di sini ada 2 mol. Bukan mengasumsikan berarti ya. Artinya di sini ada 2 mol Na plus dan di sini ada 1 mol SO4 2 minus. Jika awalnya Na2SO4 itu berawal dari 1 mol. Maka ion yang terurai di sini ada 3 mol. Berarti kalau dari 3 senyawa ini yang paling banyak ionnya adalah Na2SO4. Kenapa? Karena total ion yang dihasilkan bisa kita lihat langsung di sini. Asam klorida dan asam asetat itu sama. Total ion yang dihasilkan adalah 2 mol. Yaitu dari kation dan anionnya sejumlah 1 mol. Kalau yang Na2SO4 itu dari kationnya ini menghasilkan 2 mol, SO4 2 minusnya hanya 1 mol. Tapi nanti totalnya jadi 3 mol. Jadi ini yang paling banyak. Berarti kita dapat mendapatkan jawaban sementara bahwa hantaran terbesar kalau kita lihat dari senyawanya ini akan terdapat pada Na2SO4.
pada Na2SO4. Nah, selanjutnya di sini ada apa ini? Ada M besar. M besar itu kan adalah molaritas, yang mana kalau rumusnya kita ketahui adalah N per V. Jadi molaritas itu adalah satuan jumlah yang menunjukkan jumlah zat. Kita sudah kenal N itu mol ya, jumlah zat, tapi dalam satuan volume. Jadi ini jumlah zat yang diketahui dalam satuan volume, maksudnya ya dalam larutan itu. Jumlah zat terlarut dalam perlarut dalam sejumlah pelarut. Volumenya ini ada pelarut kan ya. Pelarutnya bisa berupa air dan lain-lain. Kalau yang kita bahas sekarang ya sementara ini air. Nah, kalau ini jumlah zat. Nah, lalu gimana Pak kalau di sini ada Na2SO4 sejumlah 0,2 molar, lalu di sini ada Na2SO4 sejumlah 0,1 molar. Manakah yang jumlah ionnya paling banyak? Nah, kita lihat saja di sini Na2SO4. Itu kalau jumlahnya 0,2 molar, maka kalau kedua larutan ini adalah sama-sama dalam volume yang sama, yaitu mungkin 1000 mililiter, maka 0,2 molar Na2SO4 itu akan sama dengan 0,2 mol dalam 1000 mililiter air. 0,2 mol Na2SO4 dalam 1000 mililiter air. Sedangkan kalau Na2SO4-nya sebanyak 0,1 molar, berarti Na2SO4-nya itu adalah 0,1 dalam 1000 mililiter air juga. Dalam 1000 mililiter air. Berarti mana yang paling banyak? Kita langsung tahu bahwa ya kalau lihat 0,2 mol dengan 0,1 mol akan lebih banyak 0,2 mol dong. Berarti eh, yang dapat mengantarkan listrik paling baik itu adalah Na2SO4 sebanyak 0,2 molar. Jadi jawabannya adalah C. Seperti itu.